Baik, dari kota Tangerang, Banten kita kembali ke kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf sedang memantau salah satu titik pengungsian di sana. Sudah ada rekan kami Andromeda Arizal yang akan berbincang langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Silakan Andro. Ya Eva dan juga pemirsa, betul sekali bahwa tadi sekitar 5 menit yang lalu Menteri Sosial Republik Indonesia ini hadir untuk melihat seperti apa dapur umum yang ada, karena memang untuk dapur ini nanti akan dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak dari banjir di kawasan Bekasi. Saat ini kami akan langsung berbincang dengan Pak Menteri. Pak Menteri, selamat malam Pak Menteri. Ya. Pak, izin untuk di hari ini nanti pembagiannya akan seperti apa sih Pak? Apakah ada teknis khusus begitu Pak? Ya, pertama setiap ada bencana termasuk banjir, Kementerian Sosial selalu mendukung untuk shelter dan logistik. Ya, kami hari ini berbagi. Kebetulan malam ini saya dengan Pak Wamen dan juga beberapa jajaran akan melihat titik-titik layanan untuk shelter dan logistik. Kita sekarang berada di Kecamatan Jati Asih bersama Kadinsos Kota, ada Pak Camat, untuk memastikan bahwa hal-hal yang dibutuhkan ya pada masa kedaruratan ini, mereka yang terdampak, keluarga yang terdampak bisa tercukupi. Apakah itu makanan, ya, kemudian obat-obatan, pakaian untuk bayi, pakaian untuk ibu-ibu, makanan untuk bayi, makanan untuk ibu-ibu dan khususnya ibu-ibu hamil. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan dasar akan kita cukupi, baik yang dari pemerintah maupun juga ada dari masyarakat umum. Apakah juga termasuk makanan juga Pak untuk para masyarakat yang saat ini mengungsi? Karena kalau tadi tempat pengungsian kan cukup banyak juga Pak. Ya. Apakah nanti juga akan didistribusikan Pak ke rumah-rumah warga juga yang saat ini masih bertahan di lantai 2 rumah mereka? Iya, biasanya memang setiap ada bencana ini ada dua, pengungsi yang kita siapkan tempatnya dan yang kedua yang pengungsi mandiri, mungkin di tetangganya atau di keluarganya gitu. Nah, sekarang ini kan tidak hanya Bekasi, ada juga di Jakarta, ada juga di Bogor. Semuanya sedang kita berikan pelayanan bekerja sama dengan pemerintah daerah khusus Jakarta, dengan Pemkot dan juga dengan Kabupaten Bogor, Pemkot Bekasi. Nah, khusus untuk Bekasi ini ada sekitar 1.600 KK ya yang terdampak, ada 11.000 jiwa lebih yang alhamdulillah semuanya bisa didukung keperluan-keperluan dasarnya. Ada yang kita dukung atau kita kirim makanan siap saji, ada juga yang kita siapkan lewat dapur umum. Nah, khusus dapur umum di Kecamatan Jati Asih ini melayani 1.500 ya bungkus untuk sahur dan untuk buka. Oke. Ini apakah pembagiannya ini akan bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya atau seperti apa sih Pak? Karena kan kalau kami melihat begitu di tempat ini cukup banyak begitu Pak. Ada beberapa posko pengungsian dan juga tadi sempat Bapak sampaikan juga mungkin di rumah-rumah warga masih cukup banyak yang bertahan Pak. Ya, kalau untuk di sini sendiri ada 3 titik ya. Salah satunya di sini. Ada yang di musola, ada juga yang di gereja. Tapi yang terbesar ini di salah satu pengungsian kita ini ya. Di tempatnya itu milik gudangnya BNPB. Itu ada sekitar 500 jiwa lebih ya, ada 3 titik dan ada yang mengungsi mandiri tadi. Nah, secara umum biasanya kita selalu kolaborasi. Setiap ada bencana di sini di mana-mana selalu kolaborasi. Ya, di depan biasanya itu adalah TNI, Polri, ya, BNPB atau BPBD kalau tingkat daerah untuk lakukan evakuasi. Setelah itu dicarikan tempat yang aman. Kalau perlu dibuat pengungsian, setelah itu baru logistiknya diberi dukungan logistik ya. Nah, jadi seperti itu mekanisme kerja kita dan selalu saja setiap ada seperti ini lead-nya itu nanti di pemerintah daerah. Jadi ada, kalau di sini kan Pak Wali Kota dengan seluruh perangkatnya, di Bogor tentu bupatinya, kalau di DKI langsung gubernur, di daerah khusus Jakarta langsung gubernurnya. Nah, kami ini dari Kementerian Sosial selalu berkoordinasi dan bekerja sama. Di titik-titik mana kita harus dirikan dapur umum, di titik-titik mana kita harus kirim gitu. Jadi selalu kita kerjasama. Baik, siap. Terima kasih Pak Menteri atas. Ya, jadi saya ingin terima kasih lah ya. Ini kebetulan hampir bersamaan, tapi dukungan para kader-kader atau para yang terlatih ini
relawan-relawan yang terlatih ya, semua ini bekerja sama dengan baik. TNI, Polri semua kerjasama. Siap, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, Eva dan juga pemirsa, memang terkait dengan bantuan yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial sendiri, memang ini berupa beberapa kebutuhan pokok juga, terutama tadi disampaikan bahwa ada sekitar 1.600 bungkus yang disediakan di dapur umum yang tepat berada di belakang saya ini di wilayah Pondok Gede begitu. Dan selain juga bahan makanan sendiri, memang tadi Menteri Sosial menyampaikan bahwa ada bahan kebutuhan pokok lainnya juga seperti juga dengan selimut, bantal dan juga kebutuhan lainnya. Kami kembalikan terlebih dahulu kepada Anda di studio, Eva. Baik, terima kasih Andromeda Arizal untuk informasi Anda langsung dari Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Iya, pemirsa, tadi disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bahwa langkah-langkah diambil oleh Kementerian Sosial dalam penanggulangan banjir yang tengah menimpa sejumlah daerah di Jabodetabek. Dan malam hari ini, Gus Ipul, Menteri Sosial, meninjau salah satu dapur umum yang berada di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Tadi disampaikan oleh Mensos Gus Ipul bahwa Kementerian Sosial fokusnya adalah logistik dan shelter atau pengungsian. Logistik dalam hal ini adalah penyediaan atau distribusi makanan bagi para korban banjir. Sedangkan untuk shelter, tadi posko pengungsian dibentuk, didirikan di sejumlah titik banjir. Kita akan pantau juga bagaimana kondisi pengungsian di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Andro, tadi Anda sempat sampaikan ya bahwa warga membutuhkan bantal, kemudian selimut dan juga kebutuhan untuk balita. Tadi juga Gus Ipul menyampaikan soal pemenuhan kebutuhan. Bagaimana komitmen Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan warga di posko-posko pengungsian? Andro. Baik Eva dan juga pemirsa, kami akan bergeser sedikit begitu karena memang Pak Menteri sendiri saat ini sedang melakukan peninjauan terkait dengan masak para relawan yang ada di sini. Ini kalau tidak salah tadi memasak beberapa menu untuk sahur begitu, ada 1.600 bungkus menu yang akan dimasak sendiri di hari ini adalah ayam goreng. Namun ada juga menu-menu lainnya yang saat ini sedang dibungkus oleh sejumlah ibu-ibu di sini. Kami akan mengajak kepada Anda, Eva dan juga pemirsa di rumah, ini merupakan ibu-ibu yang lagi ngebungkus makanan begitu. Ya, betul Ibu ya? Ayo bungkus ya Bu ya. Ya. Ini ada menu apa aja Ibu? Ada yang bisa saya wawancara siapa? Ibu ini, oke. Ibu ini menunya apa aja Bu untuk sahur nanti Bu bagi para pengungsi yang ada di sini Bu? Ada telur balado, Oke. sama tumis tumis kacang sama bakso untuk sahur nanti. Jadi nanti akan didistribusikan juga secara langsung ke para pengungsi di sini ya Bu ya. Oke, ini tadi masaknya dari jam berapa Bu? Baru sih udah jam berapa ya tadi? Jam 8-an. Oh jam. Kalau tadi pagi jam 8 kita udah distribusikan. Oke, baik. Oke. Siap. Baik, ini kami akan juga sedikit perlihatkan juga kepada Anda, Eva, dan juga di ini Pak Mensos sendiri saat ini juga sedang melakukan peninjauan juga di sini. Tadi ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan oleh Mensos terutama terkait dengan menu di hari ini. Pendamping BKH, ada TKSK, TSM. ya, Pak Mensos sendiri tadi juga sempat menyampaikan juga memang terkait dengan kebutuhan kolaborasi ya. Hebat, luar biasa. Dan nanti jangan lupa sahur ya. Hebat ini lihat. Nah ini contoh bahwa kolaborasi yang seperti ini akan kita temukan dimanapun. Ya dimanapun ya di daerah-daerah bencana selalu kerjasama pilar-pilar sosial seperti ini ya untuk melayani pengungsi. Oke, terima kasih ya. Kita ke tempat pengungsian. Oh baik. Oke, Eva dan juga pemirsa, kami akan bergeser juga ini karena Pak Menteri sendiri saat ini akan berangkat untuk menuju ke posko pengungsian, terutama posko pengungsian yang berada di Pondok Gede. Memang untuk jarak dari dapur umum ke Pondok Gede sendiri ini berkisar kurang lebih 800 meter.
Dan memang selain dari pihak dari Kementerian Sosial sendiri, memang pihak dari BPBD juga ini turut membantu juga proses evakuasi dan juga distribusi terutama dari kebutuhan-kebutuhan para pengungsi yang ada di sini. Dan memang terkait dengan kebutuhan sendiri saat ini terus di-update dan terus juga diberikan juga oleh Kementerian Sosial dan juga oleh BPBD. Kami kembalikan terlebih dahulu Eva ke Anda di studio karena kami akan berangkat untuk menuju dari dapur umum ke posko pengungsian kurang lebih 800 meter. Eva. Baik, terima kasih Andromeda Arizal karena Andromeda akan mengikuti Menteri Sosial Saifullah Yusuf dari dapur umum di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat akan menuju ke salah satu titik pengungsian di sana ya. Baik Andro, nanti kami akan kembali terhubung dengan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.